Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kelompok kami yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah perencanaan tenaga kerja dibimbing oleh Bapak Aam Rahmat Mulyana, SEMM. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil analisis kami dengan judul analisis jabatan. Analisis jabatan ini pada posisi kepala produksi di 3 restoran secepat saji. Materi yang akan disampaikan mencakup deskripsi jabatan, beban kerja, serta manajemen tenaga kerja pada posisi kepala produksi yang kami wawancara dari 3 UMKM di bidang makanan cepat saji, yaitu The Okeh, The Kriuk, dan The Besto Fried Chicken. Ketiga bisnis ini memiliki karakteristik yang unik, namun pada dasarnya menunjukkan peran penting kepala produksi dalam memastikan proses kerja berjalan lancar dengan efisien sesuai standar kualitas. Melalui presentasi ini, kami berharap informasi yang disampaikan dapat memperluas pemahaman kita mengenai pentingnya perencanaan tenaga kerja, terutama dalam bidang usaha kuliner yang terus berkembang. Anggota kelompoknya, yaitu yang pertama, ada Nurul Paujiah dan NIM 235091182. Yang kedua ada Repana Chelsea dengan NIM 235091181. Yang ketiga ada Rifka Haldana Fisha dengan NIM 235091202. Dan yang keempat ada saya sendiri, Mita Melani dengan NIM 235091197. Dan yang terakhir ada Melani dengan NIM 235091186. 3 perusahaan dipilih oleh kelompok kami adalah The Okeh, The Kriuk, dan The Besto. Untuk The Okeh adalah UMKM di bidang makanan cepat saji yang berdiri sejak 2021 dengan menu utama ayam goreng tepung. Mereka menawarkan berbagai pilihan menu ayam goreng dengan harga terjangkau termasuk paket geprek, ayam original, dan ayam barbeque. Saat ini The Okeh telah memiliki outlet di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Bandung. Selanjutnya untuk The Kriuk. The Kriuk adalah UMKM dengan sistem kemitraan atau franchise yang menjual berbagai olahan ayam goreng dengan berbagai macam varian menu. Bisnis ini didirikan pada tahun 2020 dan dikenal dengan rasa yang gurih dan kriuk. Untuk selanjutnya adalah The Besto. The Besto adalah jaringan restoran cepat saji lokal Indonesia yang menawarkan ayam goreng tepung dan burger dengan harga terjangkau. Didirikan pada tahun 2009 oleh Evalinda, Amir, dan Setyajid. The Besto ini telah memiliki lebih dari 165 outlet yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Padang, dan Lampung. Jadi ketiga narasumber yang kita wawancarai itu memiliki jabatan sebagai kepala produksi. Kepala produksi itu adalah orang yang merencanakan jadwal produksi, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi, mengelola tim, menjaga kualitas produk, mengontrol penggunaan bahan dan peralatan, menyelesaikan masalah teknis, serta menerapkan standar keselamatan kerja. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menekan biaya produksi tanpa mengorbankan mutu, dan menjaga keselamatan kerja di area produksi. Jadi tugas kepala produksi adalah mengelola seluruh proses produksi agar berjalan efisien, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas. Berikutnya spesifikasi jabatan dari jabatan kepala produksi berdasarkan hasil wawancara dari ketiga resto tersebut. Untuk yang pertama, pendidikan nggak ada persyaratan khusus untuk menjadi kepala produksi karena minimal hanya lulusan SMK atau SMA. Yang kedua, untuk keterampilan dan pengetahuannya, kepala produksi harus mempunyai keterampilan atau pengetahuan tentang kepemimpinan dan komunikasi, pengetahuan tentang proses produksi, manajemen tim dan waktu, juga teknik produksi, mengelola bahan makanan. Yang ketiga, pengalaman untuk menjadi kepala produksi biasanya berkisar antara 1 hingga 3 tahun di bidang dapur atau restoran siap saji. Untuk kemampuannya, kepala produksi harus memiliki kemampuan umum seperti perencanaan dan organisasi, komunikasi yang efektif, dan pemecahan masalah dan manajerial.
Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi. Yang pertama itu paling atas ada manajer operasional. Kemudian di bawahnya itu ada kepala produksi. Kemudian di bawah kepala produksi itu ada 3 bagian. Yang pertama tim masak atau produksi, selanjutnya kepala kasir, dan yang terakhir itu kepala gudang. Untuk bagian input itu internalnya adalah stok bahan baku dari gudang. Kalau eksternalnya itu supplier ayam, bumbu, dan perlengkapan dapur. Kemudian bagian output itu yang internalnya itu laporan stok kebutuhan operasional, yang eksternalnya itu produk makanan siap saji untuk pelanggan. Selanjutnya itu standar kerja. Kepala produksi itu bertanggung jawab untuk memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar, menjaga kualitas produk, dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Baik, selanjutnya di sini ada tugas dari kepala produksi. Yang pertama itu mengawasi proses produksi mulai dari tahap persiapan hingga pengemasan, memastikan semua prosedur itu diikuti dengan benar. Yang kedua itu menjaga kebersihan dan keamanan makanan untuk mencegah adanya kontaminasi. Yang ketiga itu melakukan pemeriksaan kualitas produk secara berkala. Yang keempat, itu mampu mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam menghadapi masalah. Yang kelima, itu memastikan proses produksi berjalan lancar dan efisien, mengurangi pemborosan dan kesalahan. Yang terakhir, itu mencegah dan menangani kecelakaan kerja dengan tepat dan cepat. Kerja dipengaruhi oleh jumlah pekerjaan, tingkat kesulitan, dan tekanan waktu. Beban kerja ini bisa meningkat pada saat jam sibuk, adanya kekurangan staf, atau saat permintaan pelanggan melonjak. Selanjutnya ada perencanaan dan pengendalian, yaitu menyesuaikan antara volume produksi dengan fluktuasi pelanggan, misalnya pada saat hari libur atau jam makan siang. Ini untuk menghindari adanya pemborosan bahan makanan atau kekurangan stok. Yang kedua itu ada SOP, menangani keluhan pelanggan terkait kualitas makanan atau keterlambatan pesanan, juga melakukan inspeksi dapur dan kontrol mutu secara berkala. Yang ketiga itu ada manajemen tim, mengelola tenaga kerja dan menangani absensi mendadak, menyelesaikan konflik antar staf, dan menjaga semangat kerja tim apabila pada saat jam sibuk. Berdasarkan hasil analisis jabatan pada posisi kepala produksi di 3 restoran cepat saji, yaitu The Oke, The Besto, dan The Kriuk, terdapat persamaan utama dalam hal tugas dan tanggung jawab, yaitu mengatur dan mengawasi proses produksi agar berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas yang telah ditentukan. Sementara itu, perbedaan utama di antara ketiganya terletak pada penekanan peran. Yang pertama, The Kriuk menitik beratkan tugas kepala produksi pada aspek pengiriman dari pasokan atau dari gudang. Sementara The Oke lebih fokus pada proses pemasakan, sedangkan The Besto menekankan pada pelatihan staf serta penggunaan alat bantu modern seperti komputer pada kasir dan peralatan memasak canggih lainnya. Dengan demikian, meskipun memiliki kesamaan dalam fungsi inti, setiap restoran memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola operasional produksinya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing bisnis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis jabatan pada posisi kepala produksi di 3 restoran cepat saji. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru terkait pentingnya pembagian tugas yang jelas dan efisien dalam struktur organisasi usaha kuliner. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.